Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah ilmu akhlak dan kepada teman-temanku yang saya banggakan. Nah, di sini saya dari perwakilan dari kelompok 9, saya akan membahas mengenai akhlak terpuji. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama yaitu Riko Karisma Rifki, yang kedua Rifki Maulana, yang ketiga saya sendiri yaitu Riza Ramdhani, yang keempat ada Roni Iskandar. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 4 bahasan. Yang pertama, pengertian akhlak terpuji. Yang kedua, keutamaan akhlak terpuji. Yang ketiga, ketaatan lahir dan bentuknya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu mengenai ketaatan batin dan bentuknya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Marilah kita simak materi pada kesempatan kali ini. Untuk teman-temanku sekalian, kita persilahkan akan memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yang artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Jika diperhatikan, Al-Quran atau Hadis dapat dijumpai berbagai istilah yang mengacu kepada baik dan ada pula yang mengacu kepada hal yang buruk. Di antara istilah yang mengacu kepada hal yang baik misalnya Al-Hasanah, Thayyibah, Khairah, Karimah, Mahmudah, Ajizah, dan Albir. Keutamaan akhlak terpuji disebutkan juga dalam hadis, salah satunya adalah hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi Akmalul mu'minin imanan asanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1162. Lalu ada keutamaan akhlak terpuji, diantaranya 1. Mukmin yang baik, kedua, kebaikan, ketiga, sebaik-baik manusia yang mempunyai akhlak yang baik, keempat, seberat-berat timbangan adalah akhlak yang baik, derajat orang yang berakhlak baik. Kelima, pemilik akhlak yang baik mencapai derajat ahli puasa dan sholat. 3. Ketaatan lahir dan bentuknya. Pengertian ketaatan lahir. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan, saat Allah menganugerahimu ketaatan dan engkau merasa cukup bersamanya dengan ketaatan itu, berarti dia telah memberimu nikmat lahir dan batin. Dijelaskan, di saat Allah memberi seorang hamba rezeki, kekuatan untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya secara lahir, maka seorang itu tidak akan terlalu tergantung pada ketaatan itu dalam mendapatkan keinginannya, melainkan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menyisihkan segala hal selainnya. Maka dengan begitu, seorang hamba harus mengetahui di saat itu Allah telah menganugerahkan segala karunia-Nya, baik yang bersifat bentuk lahir seperti ketaatan maupun yang bersifat batin seperti ma'rifat yang mewajibkan seorang hamba mengabaikan dan tidak melihat selainnya. Bentuk dari ketaatan lahir. Tidak ada hal yang dilakukan seorang hamba melainkan taat kepada segala aturan dan menjauhi segala larangan khaliknya, seperti yang ditegaskan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Barang siapa yang baik dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terasing di antara manusia. Artinya, orang yang merasa cukup dengan menyibukkan seluruh waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terasing di antara manusia. Dikatakan juga bahwa gerakan badan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk tentang kemakrifatan seseorang, sebagaimana gerakan anggota badan menunjukkan
dalil adanya kehidupan di dalamnya. Artinya bahwa ekspektasi ketaatan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu adalah petunjuk atau dalil kemakrifatan kepada Allah. Apabila banyak amal taat, maka menunjukkan bahwa banyak pula makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sedikit taat, maka menunjukkan pula sedikit makrifat, karena sesungguhnya apa yang lahir merupakan cermin dari apa yang ada di dalam batin. Terima kasih. Lalu ada ketaatan batin dan bentuknya. Pengertian ketaatan batin. Taat batin adalah segala sifat yang baik yang terpuji yang dilakukan oleh anggota batin. Taat batin memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan taat lahir, karena batin merupakan penggerak dan sebab bagi terciptanya ketaatan lahir. Dengan terciptanya ketaatan batin, maka pendekatan diri kepada Tuhan melalui perjalanan ruhani akan dapat dilakukan. Lalu ada beberapa bentuk ketaatan batin, diantaranya adalah tawakal, kedua sabar, ketiga qanaah. Bentuk-bentuk qanaah diantaranya ada menerima dengan rela akan apa yang ada, kedua memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas dan ikhtiar, ketiga menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan, keempat bertawakal kepada Tuhan, kelima tidak tertarik dengan tipu daya dunia. Kesimpulannya adalah akhlak terpuji atau akhlakul karimah merupakan segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Jika diperhatikan dalam Al-Quran dan atau hadis, dapat dijumpai berbagai istilah yang mengacu kepada hal yang baik dan ada pula yang mengacu kepada hal yang buruk. Maka dengan begitu, seorang hamba harus mengetahui di saat itu Allah telah menganugerahkan segala karunia-Nya, baik yang sifatnya berbentuk lahir seperti ketaatan, maupun yang sifatnya batin seperti makrifat, yang mewajibkan seorang hamba untuk mengabaikan dan tidak melihat selainnya. Artinya, orang yang merasa cukup dengan menyibukkan seluruh waktunya untuk taat kepada Allah, maka ia akan terasing di antara manusia. Artinya bahwa ekspresi ketaatan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah, maka yang demikian itu adalah petunjuk atau dalil kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak amal taat, maka menunjukkan bahwasannya banyak pula marifatnya kepada Allah, dan apabila sedikit taat, maka menunjukkan pula sedikit marifatnya. Karena sungguhnya apa yang lahir merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam batin. Dasarnya adalah keyakinan bahwa semua yang dihadapi adalah ujian dan